إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa YFTEDU rahimani wa rahimakumullah, kita berjumpa kembali untuk mempelajari kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah karangan Syekh Al-Alama Al-Faqih Abdullah bin Abdurrahman Fafadal yang berisi tentang fikih tentang ibadah, fikih ibadah. Ya, di pertemuan sebelumnya sudah kita baca berkenaan dengan hal-hal yang dimakruhkan ketika mandi. Di situ ada berlebihan ketika menggunakan air, ya, kemudian mandi dan wudhu di air yang menggenang. Ada juga menggunakan atau membasuh 3 kali, lebih dari 3 kali atau kurang dari 3 kali, tidak melakukan berkumur-kumur dan istinsyak. Ini adalah juga makruh. Juga kemakruhan yang lain bagi orang junub dan bagi perempuan yang sudah terputus darahnya, makruh kemudian makan ataupun minum ataupun tidur ataupun jima sebelum membersihkan farjinya dan sebelum berwudu. Di pertemuan kali ini akan kita lanjutkan berkaitan dengan najis. Qala al-musannifu rahimallahu taala, babu an-najasati, bab najasah. Ya, secara bahasa ini kullu mustaqdar, yaitu semua yang kotor. Maka kalau dia itu kotor, meskipun suci, maka secara bahasa dinamakan najis, ya, secara bahasa, sehingga mencakup ludah, kemudian mani dan seterusnya, ingus, ya, ini secara bahasa najis. Ataupun secara istilah mustaqdar yamna'u min sihhatis shalah haitsu la murakhis, yaitu suatu yang kotor yang menghalangi sahnya sholat di mana tidak ada rukhsah, sehingga kalau ada najis ini sholatnya tidak sah kecuali ada rukhsah, ya, kecuali ada rukhsah maka sah, maka ini disebut najis. Sehingga kalau tidak menghalangi sahnya sholat bukan najis, ya. Misalnya baju terkena ingus, terkena ludah, nah, ini kotor tapi sah nggak sholatnya? Sholatnya sah, maka itu bukan najis. Nah, beliau mengatakan babu najasati wahya al-khamru walau muhtaramatan. Ya, beliau nanti akan menyebutkan macam-macam najis, ya, akan disebutkan ya khamar, kemudian anjing, kemudian seterusnya, ya. Sehingga beliau tidak menyebutkan definisi pengertiannya apa, tapi menyebutkan anggota-anggotanya, macam-macam apa saja yang masuk benda-benda najis, ya. Yang disebut benda najis itu apa saja disebutkan beliau. Yang pertama ini khamar, yaitu kulu muskir ma'i, kulu apa? Muskirin ma'i'ain, semua yang memabukkan yang sifatnya cair, yang dia bendanya cair, meskipun muhtaramah, ya, meskipun muhtaramah. Jadi khamar ada yang muhtaramah, ada yang tidak muhtaramah. Kalau yang muhtaramah ini misalnya yaitu yang buat kafir zimmi, ya. Kafir zimmi yaitu kafir, ya, di negeri Sam, ya, yang dilindungi, ya, dia bukan kafir harbi. Maka ini kalau dia punya khamar, maka ini khamarnya muhtaramah, sehingga enggak boleh kemudian dibuang, ya, karena di agama mereka masih dibolehkan, ya. Hanya saja nggak boleh terang-terangan, ya. Ini muhtaramah. Atau dia khamar ini dibuat untuk suka misalnya, ya, tidak khusus khamar, maka ini juga ini muhtaramah. Yang tidak muhtaramah yang yaitu memang diproses untuk khamar, ini namanya ghairu muhtaramah, maka itu diperintahkan untuk membuangnya. Nah, ini semuanya najis, ya, baik itu muhtaramah, baik itu miliknya orang kafir zimmi atau miliknya muslim yang akan digunakan untuk selain khamar, atau memang khusus digunakan diproses untuk khamar, ya.
maka ini semuanya dihukumi najis. Jadi khamar hukumnya apa? Najis. Di antara dalil yang mendasarinya bisa dilihat di surat Al-Maidah ayat 90. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan." Bahasanya khamar, kemudian maisir, ya judi, kemudian al-ansab yaitu jamak dari nusub. Ini adalah batu yang orang-orang jahiliyah dulu menyembelih di atasnya untuk dipersembahkan pada berhala-berhala mereka. Atau nusub di sini, ansab adalah juga dimaknai berhala itu sendiri. Ya. Kemudian di sini dikatakan rijsun. Rijsun di sini artinya najis. Rijsun artinya najis. Jadi khamar, judi, kemudian ansab, kemudian ada al-azlam. Azlam ini mengundi nasib dengan panah. Ini juga di situ dihukum najis. Ya, kemudian yang bisa disematkan najis ini khamarnya ya. Karena ini ada ijma, selain khamar ini bukan najis ya. Bukan najis, haram tapi bukan najis. Maka khamarnya tetap pada hukumnya yaitu najis ya. Jadi yang najis adalah khamar. Dalilnya ini jadi menjadi dalil bahasanya khamar najis di surat Al-Maidah ayat 90. Maka dikiaskan ke khamar tadi adalah semua yang memabukkan yang dia cair ya, sehingga termasuk dalamnya adalah nabid sebagaimana disebutkan oleh musannif, yaitu wahya al-khamru wan nabidhu. Al-khamr itu dari perasan buah anggur, kalau nabid itu dari selainnya ya, bisa dari tamar ya, kurma, atau dari yang lainnya. Kan nanti itu namanya nabid. Maka semua yang memabukkan dihukumi, semua memabukkan yang cair dihukumi apa? Najis. Nah, adapun kalau dia itu tidak cair ya, jika tidak cair maka tidak najis. Misalnya obat-obat terlarang ya, ganja, kemudian heroin dan seterusnya. Ini bukan cairan bentuknya, maka ini enggak najis. Mengkonsumsinya haram, tapi kalau disentuh, misalnya kita sentuh, enggak menyebabkan najis. Beda dengan khamar, kita menyentuh khamar, tangan kita jadi najis karena menyentuh khamar najis. Tapi kalau kita menyentuh ya obat-obat terlarang tadi ya, ini tidak najis meskipun apa? Meskipun haram mengkonsumsinya. Al-khamru ya, kemudian walau muhtaramatan wan nabidhu ya, nabid ini memabukkan yang selain dari anggur. Kemudian yang berikutnya wal kalbu wal khinziru wa ma tawalada min ahadihima, yaitu anjing dan babi, kemudian peranakan dari keduanya. Jadi anjing itu najis, kemudian babi juga najis, kemudian peranakan dari salah satu dari keduanya. Misalnya anjing dengan kambing misalnya, kemudian punya anak, maka anaknya najis. Kemudian misalnya babi ya dengan sapi atau dengan anjing punya anak, maka anaknya najis pula. Ini peranakan dari salah satu dari keduanya. Dan ini anjing yang seperti apa? Ya semua jenis anjing, meskipun apa? Dia anjing yang terlatih ya. Meskipun anjing yang terlatih ya, terlatih untuk berburu ya, itu juga dihukumi najis. Dan meskipun anjing itu bisa dimiliki ya, kalau untuk digunakan untuk berburu, nah, tapi hukumnya tetap najis. Ya, di antara dalil yaitu tentang najisnya anjing, yaitu riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza walagha al-kalbu fi ina'i ahadikum falyuriqhu
Tsumma liyaghsilhu sab'a mirarin. Wa fi riwayatin ulahuna biturab. Jika anjing yaitu walagha minum dengan menggunakan lidah ya, menggunakan lidah. Itu kemudian minum di wadah salah seorang dari kalian, maka tumpahkanlah, kemudian cucilah 7 kali. Ya, berarti ini menunjukkan najisnya anjing. Di salah satu riwayat ulahuna biturab, salah satunya atau pertamanya dengan dicampur dengan tanah ya. Dicampur dengan tanah. Di situ Nabi SAW mengatakan fal yurikhu, suruh membuangnya. Maka ini menunjukkan bahasanya apa yang dijilat diminum oleh anjing tadi ini menjadi najis. Karena kalau enggak najis ya untuk kemudian Nabi SAW tidak memerintahkan untuk membuangnya ya, karena enggak najis. Karena diperintahkan untuk membuang menunjukkan anjing tersebut najis. Dan najisnya adalah mughalladzah. Najis apa? Mughalladzah. Najis yang berat, sehingga Nabi SAW memerintahkan untuk mencucinya sebanyak 7 kali. Bagaimana dengan babi? Di hadis tadi disebutkan bukan babi, anjing. Nah, kalau babi ini disamakan dengan anjing. Karena babi itu lebih berat. Lebih beratnya diantaranya babi ini nggak boleh dimiliki sama sekali. Ya, kalau anjing masih bisa untuk berburu, menjaga sawah ladang, itu masih bisa dimiliki. Kecuali tidak ada kepentingan, maka nggak boleh memiliki anjing. Tapi kalau ada kepentingan seperti berburu dan menjaga ternak atau sawah ladang, ini masih dibolehkan. Kalau babi sama sekali nggak boleh ya. Maka sehingga babi itu lebih berat, lebih buruk daripada anjing, diikutkan ke anjing dari sisi najis mughalladzah. Dan juga bahasanya ditegaskan dalam Al-Quran, yaitu tentang kenajisan babi ya. Di Al-An'am 145 Allah berfirman, "Au lahma khinzirin fa innahu rijsun," ya, najis. Baik, kemudian yang najis dari anjing ini ya semua bagiannya ya. Karena dengan mulutnya saja dihukumi najis, apalagi kemudian bagian-bagian yang lain, sehingga bagian-bagian yang lain seluruh tubuhnya itu dihukumi najis. Kemudian najis yang berikutnya adalah wal maitatu, bangkai ya. Bangkai illa al-adamiyah wasamaka wal jarada. Bangkai ini najis kecuali bangkai mayat manusia, kemudian samak yaitu ikan, kemudian jarad, belalang. Maka semua bangkai itu hukumnya najis ya. Semua bangkai kecuali 3. Bangkai itu mayat manusia, 2 yaitu ikan, 3 yaitu belalang. Maka 3 ini suci, bangkainya suci. Selain ini maka najis semua. Nah, baik itu hewannya kecil atau besar, baik itu darahnya mengalir atau tidak ya. Nyamuk mati, bangkai najis. Cecak mati, bangkai najis. Kambing mati, bangkai najis. Semuanya. Belalang mati tidak najis, suci. Bangkainya suci. Ikan mati, bangkai suci juga. Manusia jadi mayit suci juga. 3 ini yang dihukumi suci bangkainya. Di Al-Maidah ayat 3 Allah berfirman, hurimat alaikumul maitatu, diharamkan bagi kalian yaitu bangkai. Maka di sini di Al-Quran disebutkan yaitu haram ya. Bangkai itu kan diharamkan. Yang diharamkan itu maka mengharamkan sesuatu yang di situ enggak ada doror ya, maka ini menunjukkan najis ya. Menunjukkan najis.
Di situ artinya apa? Tidak ada bahaya dari bangkai kok diharamkan. Maka ini menjadi dalil bahasanya itu najis. Kemudian bangkai ini bagian mana yang najis? Maka semuanya, semua bangkainya. Nah, semua bangkainya dihukumi apa? Dihukumi najis tanpa terkecuali. Kemudian semua bangkai itu najis kecuali 3. Tadi apa? Manusia, ikan, kemudian belalang. Nabi SAW pernah bersabda, uhilat lana maitatan wadaman, wa amal maitatan falhud wal jarot, wa amad daman fal kabid wattihal. Dihalalkan bagi kami 2 bangkai dan 2 darah. Adapun 2 bangkai adalah ikan dan belalang, dan adapun 2 darah adalah liver, hati dan limpa. Maka ikan dan belalang itu berarti halal dimakan. Nah, ini menunjukkan bahasanya itu suci, ya. Halal dimakan bangkainya menunjukkan suci. Adapun manusia, ya, itu suci meskipun dia orang kafir. Orang kafir mati, mayatnya tetap suci. Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam, sungguh kami telah muliakan bani Adam, maka mencakup juga orang kafir. Ya. Mencakup juga apa? Orang kafir, yaitu dihukumi suci, ya. Dihukumi apa? Suci. Maka wajibnya memandikan mayatnya muslim dan menyolati, maka ini adalah pemuliaan. Maka kalau misalnya dia najis, maka ini bertentangan, ya. Bertentangan. Najis kok kemudian ada pemuliaan, dimandikan dan disolati, maka nanti bertentangan maknanya, ya, tidak pas. Kemudian dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha qalat ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Suhail bin Baydha illa fi jawfil masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mensolati Suhail bin Baydha kecuali di dalam masjid. Ya, seandainya mayat itu najis, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memasukkan di dalam masjid. Kalau masjid enggak boleh dimasuki sesuatu yang najis. Kemudian juga Nabi SAW pernah mencium Utsman bin Mal'un radhiyallahu anhu setelah kematian. Nah, kalau najis ya enggak dicium. Dan dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahasanya mayat manusia adalah dihukumi suci. Demikian yang bisa kita sampaikan tentang najis-najis, di antaranya khamar, kemudian nabit, anjing, babi, kemudian bangkai. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.